Bismillahirrahmanirrahim. Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, ya, kemudian Pak Wamen Keuangan, juga ada staf ahli Menkeu Kunta. Pak Kunta, dan juga ada Pak Fadli Hasan dari tim ahli Wapres. Pertama saya terima kasih atas kehadirannya secara virtual siang hari ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk menindaklanjuti rapat yang dipimpin Bapak Presiden. Seperti kita ketahui bahwa ada dua tugas yang harus kita lakukan dalam menangani masalah pandemi dan dampaknya. Pertama, soal kesehatan. Saya kira kesehatan ini sekarang kita masih melihat bahwa tingkat penularan ini cukup tinggi. Ya. Beberapa rencana kita dalam menangani COVID-19 seperti tes masif, tracking, protokol kesehatan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Masih tingginya penularan COVID ini juga bisa menimbulkan ketakutan pada masyarakat, terutama kelas menengah ke atas. Nah, untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk melakukan belanja dan konsumsi. Ini juga menimbulkan ekonomi tidak berjalan. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi. Dari seperti yang kita ketahui bahwa yang bisa menggerakkan ekonomi sekarang ini adalah belanja pemerintah. Bila kita melihat dari data yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan, memang terlihat bahwa penyerapan anggaran kita, baik dilihat dari belanja kementerian lembaga maupun dari anggaran untuk PEN, penyerapannya masih sangat rendah. Realisasi belanja keseluruhan kalau tidak salah bulan Januari sampai Agustus baru mencapai 48%, 10 KL terbesar. Kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, penyerapan terendahnya itu yang paling rendah, yaitu 34,3, 41,5, 43,6. Nah, realisasi untuk program PEN dari pagu 695,2 triliun baru terserap 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu. Dan khusus untuk kesehatan dari pagu 87,55 triliun baru terserap 7,14 triliun atau 8,1%. Nah, untuk dukungan UMKM dari pagu 123,47 baru terserap 32,5 triliun atau 25% dari pagu. Nah, kita sekarang sudah mempunyai komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Karena itu kami, seperti kami sampaikan di dalam rapat, kita mengharap peran koordinatornya, sebagai koordinatornya itu dapat melakukan upaya-upaya langkah-langkah yang lebih efektif, termasuk tugas menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu hambatan struktural maupun hambatan yang prosedural. Kemudian juga menjadi lokomotif eksekusi daripada program agar dapat direalisasikan di lapangan. Dan juga
kemudian menyiapkan skenario kalau misalnya kementerian dan lembaga itu diperkirakan tidak bisa menyerap, kemungkinan ada strategi lain, misalnya melakukan realokasi. Nanti kalau itu terjadi seperti apa? Kalau tidak salah kemarin Bu Menteri mengatakan sisa bulan Juli itu ada 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa? Kalau itu misalnya kemungkinan tidak terserap. Nah, terakhir juga saya mungkin ingin memperoleh apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden, sudah diumumkan ke masyarakat, yaitu program bantuan produktif usaha mikro, dan kedua program subsidi upah. Yang menjadi pertanyaan tentu data lapangannya, akurasi daripada data yang akan yang katanya tuh sudah ada 9,1 juta penerima. Saya kira itu. Terima kasih. Dibandingkan berbagai negara lain, sebetulnya kasus sembuh Indonesia ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di global. Jadi kasus sembuh dalam COVID-19 ini Indonesia 65,64%, dan ini hampir sama dengan apa yang terjadi di global, yaitu 65,53%. Kemudian kalau kita lihat dari segi jumlah tes, itu Indonesia sudah menjalani jumlah tes itu 1,7 juta, di mana ini di bawah Italia, Chili, namun di atas beberapa negara seperti Bangladesh, Meksiko, bahkan Jepang yang 1 juta. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, yang paling penting adalah program yang ada di dalam PEN ini, dan belanja KL harus bisa digunakan karena ini ada resource-nya, ada sumber dayanya, tinggal eksekusi. Alhamdulillah salah satunya Pak Wapres yang kemarin sudah langsung diawasi oleh Pak Menko dan Ibu Menkyu mengenai program subsidi gaji di bawah 5 juta memakai data BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah sampai hari ketiga ini data yang masuk, nama dan berikut nomor akunnya sudah 8,7 juta. Jadi insya Allah ketika nanti program ini digelontorkan pada tanggal 24 Agustus oleh Bapak Presiden, mudah-mudahan angkanya sudah maksimal mendekati 15,7 juta. Baik, saya kira terima kasih Pak Menko, Pak Bu Menteri Keuangan, Pak Erick Thohir. Saya ingin memastikan bahwa memang APBN kita bisa terserap dengan baik. Perlu adanya usaha upaya akselerasi, dan kita harapkan COVID juga bisa terkendali, ya, supaya jangan terus naik terus. Sebab ini juga mempengaruhi tentu kegiatan ekonomi. Kalau COVID-nya ini tidak terkendali, banyak ketakutan untuk ini juga banyaknya kantor-kantor tutup, ya, karena terkena ada yang terpapar. Ya, mudah-mudahan bisa kita kendalikan, jangan sampai kantor-kantor pemerintah juga ikut terkena. Ya. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri dengan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.